Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 di SMP Al-Islam Boarding School Kondang Sari, Cirebon. Bersama saya Ustazah Masro. Apa kabar kakak-kakak semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang suatu apapun, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke pertemuan yang ke-9. Untuk yang sebelumnya, kita kakak-kakak semua siapkan alat tulis untuk mendukung pelajaran pada kesempatan ini, dan mari kita awali bersama-sama dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita simak pembahasan berikutnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal yang sudah Ustazah berikan pada pertemuan kemarin yang merupakan penilaian tengah semester. Soal yang pertama kita bahas, diberikan barisan bilangan sebagai berikut: 4, 5, 7, 10, 14, 19, 25. Pertanyaannya, dua suku berikutnya dari barisan bilangan tersebut adalah, kita harus menentukan dulu bagaimana pola yang membentuk dari barisan ini. Ya, jika kita lihat polanya, barisan bilangan di atas ditambah secara berurutan untuk setiap suku berikutnya. Suku berikutnya adalah jumlah suku sebelumnya dengan n-1 ya. Suku yang pertama 4 ditambah 0 ya. Karena ini suku yang pertama, maka n dikurangi 1 menjadi 0, hasilnya 4. Yang kedua 4, suku yang pertama tadi ya, ditambah 1 itu karena suku kedua dikurangi 1 menjadi 1. Yang ketiga tadi kan hasilnya 5 suku keduanya, maka 5 ditambah 2 nya karena suku ketiga dikurangi 1 menjadi 3 dikurangi 1 menjadi 2, hasilnya 7. Begitupun sampai suku ke-6, 19 ditambah 6 sama dengan 25. Maka untuk dua suku berikutnya kita tinggal jumlahkan 25 nya tadi habis 6, maka tambah 7, hasilnya 32. Maka suku yang ke-9 nya tadi yang suku ke-8 32 ditambah 8, hasilnya 40. Jadi hasilnya adalah 32 dan 40 ya. Kita cari yang 32 dan 40, jawabannya adalah A ya. Semoga bisa dipahami ya kak. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini sama ya, kita baca dulu. Pada pola bilangan segitiga, banyak titik pada pola ke-18 adalah bilangan segitiga itu adalah bilangan dengan pola berbentuk segitiga. Bilangan segitiga terdiri dari 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Pada pola bilangan segitiga itu banyak titik pada suku atau pola ke n-nya dapat dihitung dengan rumus n dikali n per 1 dalam kurung dibagi 2 ya. Kita sudah pelajari pada pertemuan yang awal-awal dulu ya kak ya. Semoga kakak masih pada ingat. Dengan demikian, banyak titik pada pola ke-18 nya kita masukkan n-nya 18. Jadi 18 dalam kurung dikali dalam kurung 18 ditambah 1 dibagi 2, hasilnya 18 dikali 19 dibagi 2. 18 dikali 19 hasilnya 342 dibagi 2, hasilnya 171. Kita cari yang 171, jawabannya adalah B ya. Selanjutnya kita nomor 3, bahas nomor 3. Diketahui barisan bilangan 4, 6, 9, 13, 18 dan seterusnya. Kira-kira berapa kelanjutan bilangan di atas? Sama dengan soal-soal sebelumnya ya, kita juga harus tahu pola yang membentuk barisan tersebut itu apa.
di sini dari angka 4 ke 6 itu ternyata berkurang ya Kak. Berkurangnya itu 2, berselisih maksudnya. Dari 4 ke 6 itu selisihnya adalah 2. Jadi 4 ditambah 2 hasilnya 6. Sama 6 ditambah terus 6 ke 9 ini selisihnya 3 ya. Jadi untuk ke 9 6-nya harus ditambah 3 ya, tambah 3. Ini tambah 2, ini tambah dari 9 ke 13 ini tambahnya 4 ya. Terus dari 13 ke 18 tambahnya 5. Jadi setiap langkahnya itu adalah tambahin 1 ya. Bilangan yang mau kita cari sebelahnya itu harus bilangan tersebut, bilangan suku yang sebelumnya ditambah angka-angka selisih ditambahin 1 dari sebelumnya, seperti itu ya. Jadi artinya antara bilangan memiliki selisih tambah 1 dari selisih antara bilangan sebelumnya. Dengan demikian bilangan selanjutnya adalah sebagai berikut. Tadi kan yang terakhir itu 18 ya. Jadi tinggal 18-nya ditambah 6 hasilnya 24. Selanjutnya 24-nya tadi 6 tambah 7 sekarang hasilnya 31. Jadi carinya 24 dan 31. Jawabannya adalah D ya. Lanjut ke nomor 4. 2 suku berikutnya dari barisan 3, 4, 6, 9 adalah, kita lihat di sini pola yang membentuknya terlebih dahulu seperti biasanya Kak. Dari 3 ke 4 itu ditambah 1, dari 4 ke 6 itu ditambah 2, dari 6 ke 9 itu ditambah 3, dari 13 ke 18 itu tambah 5, dari 9 ke 13 tambah 4, dari 13 ke 18 tambah 5. Jadi kita bisa tentukan di sini 2 suku berikutnya dari barisan 3, 4, 6, dan 9. Tinggal tadi ya 9-nya ditambah 4 jadi 13, terus 13-nya ditambah 5 jadi 18. Carian 13 dan 18, jawabannya adalah A ya. Lanjut ke nomor 5. 2 suku berikutnya dari barisan bilangan 50, 45, 39, dan 32 adalah, sama ya, kita harus menentukan dulu polanya itu bagaimana. Di sini dari 50 ke 45 itu dikurangi 5 ya. Kurangi 5, dari 45 ke 39 itu dikurangi 6, dari 39 ke 32 itu dikurangi 7. Jadi kita bisa melihat di sini polanya itu dikurangi langkahnya semakin bertambah, semakin ke kanan ditambah 1 tambah 1 tambah 1 seperti itu ya. Jadi ini dari 7 kita bisa simpulkan bahwa angka berikutnya itu tinggal dikurangi 8. 32 dikurangi 8 hasilnya 24. 24 ya dikurangi 9 hasilnya 15. Syariah 24 dan 15. Jawabannya adalah A ya. Semoga kakak semua bisa memahaminya. Selanjutnya kita ke nomor 6. Diketahui titik A 3,1, titik B 3,5, titik C negatif 2,5. Pertanyaannya, jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan membentuk bangun segitiga apa? Kita tulis dulu ya Kak. Titik A nya 3,1, X nya 3, Y nya 1. Di sini berarti kita tulis A. Selanjutnya titik B 3,5, Y-nya X nya 3, Y nya 5. Ini yang B. Selanjutnya titik C negatif 2,5, X nya negatif 2, Y nya 5. Ini C. Selanjutnya kita hubungkan. Maaf kalau tidak lurus karena ustazah menggunakan ini ya, menggunakan PowerPoint. Jadi kakak bisa mencoba dengan penggaris tengah seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, segitiganya adalah segitiga siku-siku. Ini bentuk siku-siku ya. Jawabannya adalah C. Selanjutnya kita ke nomor 7. Ya, di sini nomor 7 kita lihat gambar yang ada di atasnya.
Posisi titik R terhadap titik Q adalah, kita lihat titik Q dan R ya, acuannya. Kita lihat titik R terhadap titik Q, jadi dari titik Q ya. Kita lihat di sini arahnya itu ke kanan ya, kayak kita hitung ada berapa ke kanannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan ke kanan, dan ke atasnya kita lihat berapa, 1, 2, 3, 4 ke atas. Jadi jawabannya adalah A, 8 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Jawabannya A ya Kak. Selanjutnya kita ke nomor 8. Koordinat titik B terhadap titik Q adalah, kita lihat ini untuk 7 dan 8 ya Kak, 7 sampai 8. Titik P terhadap titik Q, berarti acuannya adalah titik Q ya. Titik Q jadi acuan, tandain titik P nya, titik P yang ini ya, titik Q. Titik P terhadap titik Q, kita lihat arah dari titik Q itu ke kanan ya. Kalau arahnya ke kanan itu berarti positif, walaupun di sininya tandanya negatif karena kita sedang membahas titik acuan, jadi kita harus melihat kanan kirinya ya, bukan letak kuadrannya seperti itu. Kita lihat di sini 1, 2 ke kanan berarti positif ya, cari nanti yang 2 positif, berarti antara B dan D ya. Selanjutnya kita ke atas ya, ini kan arahnya ke atas, jadi kita hitung dulu 1, 2, 3 ke atas, jadi 3 juga harus positif karena yang B tadi walaupun ini X nya 2 positif tapi Y nya negatif, jadi yang benar itu adalah jawabannya D ya. Selanjutnya kita ke nomor 9. Gambar yang menunjukkan garis M dan N saling sejajar tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu Y dan sumbu X adalah, kita lihat nomor yang A dulu, pilihan yang A, yang M dan N memang sejajar ya Kak ya, tapi mereka ini M dan N adalah tegak lurus ya, tegak lurus juga, jadi jangan dipilih. Selanjutnya kita lihat yang B, ini sejajar ya, M dan N nya sejajar dan memang tidak tegak lurus ya, ini miring, ini juga miring. Jadi kita bisa pilih di sini yang B, kita simpan. Yang C kita lihat, yang C ini M dan N nya itu sejajar tapi dia tegak lurus ya, tegak lurus dengan sumbu X ya, jadi jangan dipilih juga. Yang D ini sudah pasti tidak sejajar karena mereka berpotongan si M dan N nya ya, jadi jangan dipilih juga. Jadi kita bisa pilih di sini, jawabannya adalah D ya. Selanjutnya kita ke nomor 10. Koordinat titik A, B, C dan D berturut-turut adalah, kita lihat yang A nya, yang A ini negatif 5 ya, arahnya negatif 5 dan 6 ya, ininya 6 ya, ini berarti negatif 5,6. kita simpan dulu, ada semua ya, negatif 5,6, A nya betul. Lalu yang B itu 1,4 ya, Y nya 1, 2, 3, 4, 1,4, X nya 1, Y nya 4, X nya 1, Y nya 4, berarti antara C dan D ya. Selanjutnya kita ke C nya, X nya 5, X nya 6, Y nya ini negatif 4, berarti 6, negatif 4, jadi jawabannya adalah C ya, karena yang D nya ini kebalik, dia negatif 4,6, harusnya 6, negatif 4 ya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita ke nomor 10. Maaf, 10 nya ada di mana? 10 tadi udah, kita ke nomor 11 ya Kak. Jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah, kita lihat ya di sini gambarnya, titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Kita lihat terhadap sumbu X dulu, acuannya X berarti ya, ini X nya,
Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke atas ya. 6 satuan, dan terhadap semuanya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6 satuan dan 5 satuan. Jawabannya adalah D. Selanjutnya kita ke nomor 16. Titik apakah yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan 6 satuan terhadap sumbu Y? Kita lihat satu persatu dulu. Ininya 4 ya. Kuncinya 4 dan 6. 4 satuan terhadap sumbu X. Kita cari yang sumbu X 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Sudah pasti A-nya tidak ya. Selanjutnya kita ke yang B. Coba 4 satuan X. 1, 2, 3, 4. B ya 4 ya. 6 satuan dari terhadap sumbu Y. Dia 1, jadi tidak dipilih yang B juga. A salah, B salah. Selanjutnya kita ke C. 4 satuan terhadap sumbu X ya. Kita hitung terhadap sumbu X, ini sumbu X nya 1, 2, dari sini ya 1, 2, 3, 4. 4 tuh ya terhadap sumbu X. 6 terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita bisa memilih jawabannya itu adalah C ya. Kenapa Ustazah tidak ada negatif-negatifnya? Karena kalau arah seperti yang sudah Ustazah jelaskan, dia tidak mengenal positif dan negatif, hanya ada arah kanan kiri seperti itu ya. Sekarang kita ke 13. Pada pemetaan fx sama dengan 4x negatif 5, bayangan dari 2 adalah kita masukkan ya f2 nya ke dalam fx sama dengan 4x negatif 5. Maka f2 nya sama dengan 4, x nya 2 dikali 2 dikurangi 5. 4 dikali 2 hasilnya 8, dikurangi 5 hasilnya 3. Cari yang 3. Jawabannya adalah A. Selanjutnya kita ke nomor 14. Relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B adalah untuk diagram panah di atas adalah, kita lihat di sini ada 0, 1, 2, 3 yang A-nya, yang B-nya ada 2, 3, 4, 5. Anggotanya adalah 2, 3, 4, 5. Maka kita bisa lihat di sini ya. Di 0 ini kedua berarti selisihnya 2 ya. 1 ke 3 selisihnya juga 2, 2 ke 4 itu selisihnya juga 2, 3 ke 5 itu selisihnya 2. Jadi setiap relasinya itu ada 2, 2, 2, 2. Maka kita bisa memilih di sini. Kalau kurang dari kan memang betul, tapi masih kurang tepat sekali gitu ya. Selanjutnya faktor dari ini satunya akan masuk ke 2, 3, 4, dan 5. Sekarang 2 kurangnya dari ya. 2, 0, 2 kurangnya dari, betul tidak kira-kira? Tidak ya. Jadi yang betulnya adalah 2 lebihnya dari 0, 2 lebihnya dari 2, 1, 2 lebihnya dari 3, 2, 2 lebihnya dari 4, 3, 2 lebihnya dari 5. Seperti itu ya. Jawabannya adalah D. Selanjutnya kita ke nomor 15. Rumus suatu fungsi dinyatakan dengan fx sama dengan 2x plus 5 jika fa-nya sama dengan 7, nilai a-nya adalah, kita masukkan nilai x7 ke dalam 2x tambah 5. Maka menjadi fa-nya kan tadi 7 ya, kita masukkan a-nya sebagai x, maka menjadi 2 dikali a, x-nya diganti a ya, ditambah 5 sama dengan 7. Jadi 2a sama dengan 7 negatif 5 ini dari positif 5 yang pindah ke sebelah kanan sama dengan jadinya negatif ya. Jadi 7 dikurangi 5 hasilnya 2. Maka a-nya sama dengan 1. 1 itu dari mana? Satunya dari 2 dibagi 2 ya, jadi hasilnya 1. Maka jawabannya adalah 1, yaitu B. Selanjutnya 16. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan negatif 1
dikurangi X. Nilai F negatif 2 adalah sama ya, kita masukkan negatif 2 nya ke dalam persamaan negatif 1 dikurangi X. Nah, maka negatif 1 dikurangi X nya kan negatif 2, jadi negatif 2. Negatif dikali negatif hasilnya positif, jadi negatif 1 ditambah 2 hasilnya 1. Jawabannya adalah B. Sama. Selanjutnya kita ke nomor 17. Pada pemetaan HX sama dengan X kuadrat ditambah 4, maka H5 nya adalah masukkan X sama dengan 5 ke dalam persamaan HX sama dengan X kuadrat plus 4, maka H5 nya sama dengan 5 kuadrat ditambah 4. 5 kuadrat hasilnya 25 ditambah 4 hasilnya 29. Nah, jawabannya itu adalah B. 18. Pada pemetaan F 5 min X jika daerah asalnya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4, maka daerah hasilnya adalah kita masukkan ya 5 negatif X nya satu per satu. Nah, ketika F nya negatif 3, maka 5 dikurangi negatif 3, hasilnya 5 ditambah 3 hasilnya 8 ya, karena ini positif tambah positif menjadi negatif, negatif dikali negatif menjadi positif, sama ini juga menjadi positif, jadi 5 tambah 2 hasilnya 7, ini juga tambah 1 jadi 6, ini 5 dikurangi 0, 5, satunya 5 dikurangi 1 hasilnya 4, F2 5 dikurangi 2 hasilnya 3, F3 5 dikurangi 3 hasilnya 2, F4 nya 5 dikurangi 4 hasilnya 1, jadi daerah hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka jawaban yang ada sesuai dengan pilihan adalah di C ya. Karena sampai 8, tidak ada sampai 9. Kita lanjut ke nomor 19. Di sini diketahui fungsi fx sama dengan ax negatif b, sedangkan f3 sama dengan 4 dan f negatifnya sama dengan negatif 28. Pertanyaannya, maka nilai a dan b berikut adalah, kita masukkan ya f3 ke dalam persamaan tadi ya. F3 sama dengan 4, maka yang tadinya ax negatif 4 menjadi 3a dikurangi b sama dengan 4, kita sebut ini persamaan 1. Selanjutnya f negatif 5 sama dengan negatif 28, maka yang tadinya ax menjadi negatif 5, a dikurangi b sama dengan negatif 28, kita sebut ini persamaan. Kita eliminasi atau hilangkan ya. Cara mencari salah satu yaitu dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan yang sama. Di sini kebetulan samanya adalah b ya, tidak mempunyai jadi sama-sama satu maksudnya di sini, jadi enak. Nah, nanti kita rubah dulu ini karena banyak negatifnya, kita rubah menjadi dikali negatif dulu ya. Ini dikali negatif, maka negatif 5 dikali negatif hasilnya positif 5, a negatif b dikali negatif hasilnya positif b, negatif 28 dikali negatif hasilnya 28. Ini sebenarnya tidak juga nggak apa-apa, tidak dikali negatif, nanti hasilnya juga sama, tapi untuk memudahkan kita kali negatif aja karena tidak mempengaruhi ya. Kalau kita mau kali negatif, maka kita harus semuanya kali negatif, jangan hanya negatif 5 saja atau negatif b nya saja atau negatif 28, tapi semuanya ini harus dikali negatif seperti itu. Kita tinggal mengoperasikan persamaan 1 tadi dengan persamaan 2. Di sini karena negatif b tambah positif b, maka hasilnya 0 ya, habis seperti itu. Tinggal 3 ditambah 5a menjadi 8a, 4 ya ditambah 28 menjadi 32, maka a nya sama dengan 32 dibagi 8, hasilnya 4 ya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya a nya kan tadi 4, substitusikan atau masukkan A4 ke dalam persamaan 1, boleh ke persamaan 2 juga, kita masukkan ke persamaan 1 aja ya. 3 dikali a, ini kan 3 dikali a dikurangi b sama dengan 4, a nya diganti 4 ya karena a nya 4 sudah ketemu, jadi 3 dikali 4 negatif b sama dengan 4, 3 dikali 4 nya hasilnya 12 dikurangi b sama dengan 4, maka negatif b nya sama dengan 4 dikurangi 12, b nya negatif b nya sama dengan
negatif 8 ya. Terus B nya ini hasilnya negatif 8 dibagi negatif 1 ya, karena ini setiap nggak ada angka itu mengandung angka 1 di sini. Jadi hasilnya itu adalah 8. Jawabannya yang 8 ada di 4 dan 8 ada di C ya. Selanjutnya kita ke nomor 20. Fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax plus b. Jika f2 sama dengan 13 dan f5 nya sama dengan 22, maka nilai a dan b berturut-turut adalah sama dengan nomor 19 ya. Kak, di sini kita eliminasi dulu salah satunya supaya bisa mengetahui nilai dari salah satu a atau b nya. Seperti itu, kita bikin persamaannya dulu. F2 nya sama dengan 13, maka yang tadinya ax tambah b menjadi 2a ditambah b sama dengan 13. Yang F5 nya sama dengan 12 menjadi 5a ditambah b sama dengan 22. Kita sebut persamaan 2, yang ini persamaan 1. Selanjutnya kita eliminasi ya, sama karena di sini kebetulan b nya yang sama-sama 1, kita bisa langsung menghilangkannya dengan mengeliminasi. Tinggal b nya kan positif, ini negatif, jadi kita tinggal menjumlah ya. Positif b ditambah negatif b hasilnya 0. Sedangkan 2a nya ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Maka 13 nya ditambah negatif 22 hasilnya negatif 9. Hanya sama dengan 3 itu dari mana? 3 itu dari negatif 9 dibagi 3 ya. Hasilnya dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif positif, jadi positif 3. Selanjutnya substitusikan a sama dengan 3 ke persamaan yang 1. Persamaan 1 ini tadi 2a plus b sama dengan 13. Jadi 2 dikali 3 ya, ini sama dengan 3 ditambah b sama dengan 13. 2 kali 3 6, b nya tetap 13 ya, terus tetap 13. Selanjutnya b nya sama dengan 13, karena ini pindah sebelah kanan, yang tadi positif menjadi negatif. 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah a sama dengan 3 dan b nya sama dengan 7. Cari yang 3 dan 3. Jawabannya adalah C ya. Untuk pesan pada kesempatan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatannya. Mereka berdoa, ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir ya. Al-Quran itu bersifat umum, general, jadi ayat 1 walaupun asbabun nuzulnya pada saat itu, tapi bisa untuk keadaan kita seperti sekarang ini, saat ini seperti itu ya. Jadi anak-anak harus tahu bahwasanya Allah membebankan sesuatu itu sudah sesuai dengan kesanggupan diri kita masing-masing ya, terutama dalam pelajaran atau dalam kegiatan belajar mengajar. Jangan sampai kita merasa Allah itu sangat menyulitkan kita,
dengan beban yang begitu berat dalam belajar. Tidak ya, Allah itu sudah menyesuaikan dengan kemampuan kita. Dengan catatan kita tetap harus berdoa sama Allah ya, harus meminta bahwasanya Allah bisa menyanggupkan, bisa menyesuaikan beban yang Allah berikan pada kita tuh dengan penyelesaian yang sudah Allah sesuaikan dengan kemampuan kita, seperti itu. Semoga apa yang Ustazah jelaskan pada kesempatan ini bisa kakak-kakak pahami, dan ayat yang Allah sampaikan melalui Al-Quran bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Mari kita bersama-sama akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.